Masih bersama kami pemirsa di Prime Market Highlights. KPK geledah kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama untuk penyidikan dugaan korupsi kuota haji yang merugikan negara 1 triliun rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penggeledahan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh terkait kasus dugaan penentuan kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024. Namun Budi belum menjelaskan secara detail mengenai barang apa saja yang disita dari penggeledahan tersebut. Hari ini tim sedang melakukan penggeledahan di Kementerian Agama, khususnya di Ditjen PHU. Tentu penggeledahan ini untuk menemukan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik dalam proses penyidikan perkara ini, di mana dalam penyidikan terkait dengan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, KPK telah menaikkan perkara ini ke tahap. Ya, sementara itu pemirsa, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengaku tidak mengetahui penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Ditjen PHU. Ya, menurut Syafi'i, KPK tidak datang ke ruangannya. Saya nggak tahu, saya di ruangan saya. Ruangan saya kan di sana. KPK nggak datang ke sana. Jadi saya nggak tahu apa yang mereka lakukan. Beda. Itu aja. Jadi nggak ada yang bisa saya komentari. Saya nggak ketemu KPK-nya. KPK-nya nggak ke ruangan saya. Maka saya nggak tahu apa-apa. Mana ada yang bisa ditutupi. Kalau APH sudah bekerja kan mesti semuanya harus dibuka. Nggak boleh ditutupi dong. Jadi kemarin terbuka ya Pak terkait dengan proses kasus hukum yang berjalan tadi? Semua proses hukum dimanapun di Republik ini siltinya kita keluarga negara. Kita ke informasi lainnya pemirsa, puluhan ribu pegawai BUMN terdata sebagai penerima bansos. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Kementerian Sosial untuk memverifikasi data bantuan sosial atau bansos secara menyeluruh agar tak salah sasaran. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan sejumlah kejanggalan dalam data penerima bantuan sosial atau Bansos 2025 yang diajukan oleh Kementerian Sosial. Salah satu temuan yang paling mencolok yakni adanya puluhan ribu pegawai BUMN yang terdata sebagai penerima bansos. Padahal seharusnya bantuan tersebut hanya ditujukan untuk masyarakat tidak mampu. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, dari hasil penelusuran di satu bank saja, teridentifikasi sebanyak 27.932 pegawai BUMN yang menerima bansos. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal temuan PPATK yang menyebut 27.000 lebih pegawai BUMN terindikasi menerima bansos. Puan mendesak Kementerian Sosial untuk memverifikasi data bansos secara menyeluruh usai temuan PPATK yang disebut salah sasaran. Berharap, menghimbau, bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting. Jadi verifikasi data dulu, jangan sampai merubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar. Karena data itu yang paling penting sebagai pegangan. Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan, malah orang yang tidak berhak mendapatkan. Merespon pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berdiskusi dengan pihak Himbara. Kemensos pun mengklaim telah proaktif, yakni dengan melakukan verifikasi data dengan datang ke pihak-pihak terkait, melalui ground check datang ke rumah hingga profiling rekening penerima bansos. Ada juga penerima bansos itu yang rekening atau saldonya itu lebih di atas 5 juta. Kemudian ada yang main jugol, ada yang identitasnya itu sebagai pegawai BUMN, ada dokter dan lain sebagainya. Yang bisa jadi itu pengakuan mereka pada saat membuka rekening pada masa-masa awal. Nah, ini semua sedang kita dalami dan kami proaktif mengawal penyaluran bansos ini kepada mereka yang benar-benar memenuhi kriteria untuk menerima. Usai bertemu dengan pihak Himbara untuk menindaklanjuti bansos salah sasaran, Kemensos juga rencananya akan bertemu dengan pihak Bank Indonesia guna memverifikasi data pemilik rekening. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Ya, dengan adanya temuan puluhan ribu pegawai BUMN yang menerima bansos ini ya, ini semakin menunjukkan betapa pentingnya kurasi ya sebelum untuk penerima manfaat dan juga verifikasi data untuk penerima manfaat agar yang menerima bansos itu benar-benar ya membutuhkan ya dan tepat sasaran tentunya. Ya, mungkin kalau dari sisi BPJS Ketenagakerjaan yang memang menjadi data rujukan untuk penerima bansos, ya mungkin mereka hanya melihat angka yang ada di sistem atau di aplikasi. Mungkin saja ini perusahaan-perusahaan BUMN tadi menginput data gaji para pegawainya sehingga akhirnya masuk dalam kategori penerima bansos, mungkin belum ditambah tunjangan dan lain-lainnya. Nah, ini juga mungkin harus ditemukan di mana celahnya sehingga akhirnya puluhan ribu pegawai BUMN tersebut masuk menjadi penerima bantuan sosial. Kita harapkan upaya terus dilakukan untuk kemudian bisa menjadikan bantuan sosial ini lebih tepat sasaran. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono masih membuka komunikasi dengan investor yang memiliki ketertarikan dan kemampuan dalam melakukan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah menteri dan wakil menteri serta pejabat lembaga lainnya guna membahas sejumlah isu, antara lain rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, proyek Giant Seawall hingga pengembangan bandara internasional. Terkait pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, Agus mengungkapkan masih akan membuka komunikasi dengan investor dari luar ataupun dalam negeri, khususnya yang memiliki ketertarikan dan kemampuan dalam melakukan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, agar tidak ada kendala baik dalam pembangunan maupun dalam hal penganggaran di tahun-tahun mendatang. Nah, komunikasi dibuka ke semua arah. Bapak Presiden juga mendorong kami, termasuk saya bersama Menteri Investasi juga ingin berkoordinasi ketat untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri yang memiliki ketertarikan dan juga kemampuan, tentunya berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Kita ingin ini benar-benar sukses, tidak ada kendala yang berarti dalam arti teknis maupun keberlanjutan penganggaran di tahun-tahun mendatang. AHY menambahkan isu lahan juga menjadi tantangan di dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya karena melewati beberapa kabupaten, kota dan juga provinsi. Untuk itu dalam pembangunan transportasi massal ini sangat membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Ya, kalau berbicara soal proyek strategis nasional, Lavinia, salah satunya ini kereta cepat Jakarta-Surabaya yang memang sudah didengungkan oleh pemerintah begitu ya sebagai perpanjangan dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Jika memang feasibility project-nya ataupun feasibility study-nya sudah dilakukan, kemudian juga berbagai analisisnya juga sudah dilakukan, dan ternyata memang potensi manfaatnya jauh lebih besar, ya tentunya masyarakat mendukung begitu, karena apa yang kemudian kita lihat dari kereta cepat Jakarta-Bandung meskipun memang menuai banyak polemik di awal-awal, tapi jika pada akhirnya masyarakat dapat menggunakan dan merasakan manfaatnya yang cukup besar dan juga ini bisa mendukung ekosistem terutama pariwisata di kota-kota yang terhubung oleh kereta cepat tersebut, ya kenapa tidak kemudian dilanjutkan. Nah, sekarang PR-nya adalah bagaimana kemudian mengundang investor untuk bisa tertarik di proyek ini. Ya, benar sekali Fajar, karena juga sebelumnya pas awal-awal pembuatan WUS Jakarta-Bandung itu juga menimbulkan polemik ya. Namun nyatanya sekarang banyak masyarakat yang merasa termudahkan ya dengan adanya kereta cepat ini. Dan jika memang terrealisasi, semoga saja ini bisa menjadi katalis transformasi infrastruktur ya antar kota dan mobilitas mempermudah masyarakat berpergian antar kota.